Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita ketemu lagi di dalam pelajaran SPK di halaman 68. Kita bisa lihat dalam buku SPK kita di halaman 68, yaitu tentang kita kesaksian kerajaan Allah. Kesaksian, apa itu kesaksian? Kesaksian adalah kita menceritakan. Kita menceritakan kepada orang-orang, itu kesaksian. Kita ngobrol dengan orang, menceritakan kepada orang, itu adalah sebuah kesaksian. Kesaksian apa yang kita alami, kisah hidup kita, itu sebuah kesaksian. Terus setelah kita dipanggil masuk dalam kerajaan Allah, kita hanya tinggal begitu aja. Allah tidak memanggil kita, terus kita berdiam diri sebagai orang percaya, cukup hanya datang, duduk di gereja, terus kita tinggal menunggu waktunya kita dipanggil pulang. Hanya seperti itu kita sebagai orang Kristen? Tidak. Allah memanggil saya dan saudara, yaitu untuk menjadikan kita partnernya. Allah memilih kita. Kita adalah orang-orang pilihan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Allah memilih kita. Buat apa? Berarti ada pekerjaan Tuhan, ada visi Tuhan yang Dia mau kita ikut serta kerjakan untuk kekekalan. Amin. Jadi di dalam kita mengerjakan visi Allah ini, Allah tidak hanya biarkan kita untuk mengerjakan seorang diri dengan kekuatan kita, tidak. Tetapi Allah memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Yesus sendiri yang tinggal di dalam hati saya dan saudara. Tinggal di dalam hati kita tujuannya untuk menguatkan kita, menghibur kita, meneguhkan kita, memimpin kita kepada visi rencana Allah. Memimpin kita kepada panggilan Allah. Supaya kita menjadi partner Allah untuk menggenapi apa yang menjadi kerinduan Allah adalah kerinduan kita. Jadi visi kita dengan visi Allah itu bersatu. Sehingga kita bisa menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Jadi Tuhan memilih kita untuk memilih kita menjadi murid-muridnya. Menjadikan semua bangsa muridnya. Kita adalah orang-orang pilihan. Anda amin? Saudara bangga menjadi orang pilihan Allah? Dan selanjutnya, Allah mau kita pergi menghasilkan buah. Allah mau memilih kita untuk menjadi penjala-penjala manusia. Bagaimana cara sih kita bisa menjadi penjala manusia yang paling efektif? Di dalam buku kita lihat ada 3 cara untuk menjadi penjala manusia yang paling efektif. Yang pertama, kita harus berteman dengan orang berdosa. Loh, kok kita harus berteman ya? Iya, lewat pertemanan inilah kita bisa mengenal. Lewat pertemanan inilah kita bisa tahu keluh kesah seseorang. Kalau tidak berteman, kita nggak bakal bisa tahu. Sebagaimana pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang. Maka itu kita butuh berteman. Tapi dengan tanda kutip, pertemanan kita hanya kita mengasihi jiwanya. Tapi ingat, kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah dia. Tidak boleh mengikuti prinsip-prinsip hidupnya. Karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, pertemanan kita itu kita harus menarik dia untuk datang dan percaya kepada Yesus. Karena satu hal yang kita tahu, di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Maka itu, kita butuh yang namanya pertemanan, kita menangkan jiwanya. Sebagaimana kita, Tuhan sudah memilih kita sudah dimenangkan. Begitulah tugas kita. Regenerasi kita harus menyaksikan kerajaan Allah untuk memenangkan mereka-mereka yang belum di dalam Tuhan. Kita mau lihat kisahnya di dalam Lukas 19 ayat 10. Firman Tuhan berkata, Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saya dan saudara adalah orang-orang yang terhilang. Tuhan sudah mencari dan Tuhan sudah ketemukan kita. Maka itu dalam kisah Lukas 19 ini adalah dalam perikopnya adalah seorang Sakyus. Bagaimana dia bertemu dengan Tuhan. Sakyus adalah seorang profesi sebagai pemungut cukai. Tetapi Sakyus ini tidak disenangin orang sekitarnya. Kenapa? Karena Sakyus adalah seorang pemungut cukai. Dia itu memeras orang. Dia akan memeras orang itu melebihi dari apa yang seharusnya dia dapat. Karena pekerjaannya sedemikian, maka orang-orang sekitarnya tidak senang dengan dia. Karena pekerjaannya sedemikian.
Dia itu memeras orang melebihi dari apa yang seharusnya dia dapat. Tapi setelah dia mendengar ada kisah tentang Yesus, dalam hatinya bergejolak, punya kerinduan. Dia ingin bertemu Tuhan. Dia ingin melihat siapakah Yesus itu. Tetapi dia punya usaha. Dia punya kerinduan, dia naik ke pohon ara. Ketika dia tahu Yesus akan melewati jalan itu, dia naik ke pohon ara yang tinggi untuk melihat Tuhan Yesus. Karena fisiknya dikatakan, Alkitab katakan, fisik Zakius ini pendek orangnya. Makanya dia punya usaha untuk datang mencari Yesus. Dia naik ke pohon ara. Dia melihat seperti apa Yesus itu. Tapi ketika ada kabar gembira Yesus melewati jalan itu, mendekati pohon ara itu, apa Yesus katakan kepada Zakius? Hei Zakius, turun engkau. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, begitu senangnya Zakius ketika mendengar panggilan Tuhan. Dia turun. Begitu dia turun, dia ketemu dengan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Pertemanan Tuhan dengan Zakius inilah membuahkan hasil. Bagaimana Zakius terjadi pertobatan. Zakius bukan hanya percaya Yesus, tapi Zakius mengalami pertobatan. Pertobatan Zakius itu apa yang dikatakan di dalam Lukas 19 ayat 8. Tuhan, jikalau aku sudah memeras kepada orang-orang yang kuperas, aku akan gantikan dengan 4 kali lipat. Dan sebagian dari hartaku, aku akan bagikan kepada orang-orang miskin. Kita lihat, Zakius tidak hanya sampai kepada pertobatan yang sedemikian, tapi dia itu membagikan apa yang dia miliki. Kenapa demikian? Karena Zakius sudah menemukan keselamatan itu. Karena bagi Zakius sekarang bukan hartanya, tidak ada berarti lagi harta bagi dia. Memang harta itu dia perlu, tapi sesungguhnya lebih daripada itu, yaitu kehidupan kekal. Dia sudah menemukan Yesus, dia menemukan kehidupan itu. Itulah yang membuat Zakius begitu bersukacita, berlimpah-limpah sukacitanya di dalam Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Zakius ketemu Tuhan begitu bersukacita. Bagaimana dengan kita? Sudah ketemu dengan Tuhan, kita sudah menerima keselamatan itu. Apakah kita bersukacita, kita penuh seperti Zakius? Mari, biarlah kita memiliki hati yang seperti Zakius. Ada sukacita yang mengalir di dalam hati kita. Bagaimana kita memberitakan kerajaan Allah kepada semua orang. Langkah yang kedua, kita melihat bagaimana menjadi penjala manusia yang paling efektif, yaitu dengan cara bersaksi. Bersaksi dengan perbuatan dan perkataan. Kenapa harus dengan perbuatan dan perkataan? Karena kesaksian yang paling hidup adalah kesaksian melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita. Karena firman Tuhan berkata, kita adalah surat-surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Sadar nggak kita? Setiap hari kita ini menjadi orang-orang sekitar kita itu memperhatikan hidup kita. Kita mengaku kita percaya Yesus, kita mengaku kita orang Kristen. Tapi seringkali tindakan kita, perkataan kita tidak sesuai. Menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat bagi orang lain. Sebab itu saudara kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita boleh menjadi saksi yang hidup lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Sebagaimana di dalam Yohanes 4 ayat 28 dan 30. Ini adalah kisah perempuan Samaria, bagaimana dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Perempuan Samaria ini adalah seorang pelacur, yaitu dia seorang perempuan PSK. Waktu itu Tuhan Yesus di perjalanan dari Yudea berbalik kepada Galilea. Tuhan Yesus dari Yudea menuju perjalanan ke Galilea. Tuhan Yesus harus melintasi yang namanya Samaria. Di dalam Samaria ini dia itu ada sebuah sumur yang dikatakan di kota Sikar. Sikar ini ada terdapat satu sumur. Sumur ini dikatakan sumur Yakub. Waktu itu pas jam 12 siang, Tuhan Yesus lagi lelah dan haus dan lapar ia. Dia datang kepada dekatin sumur ini, sumur Yakub. Disitulah terjadi pertemanan, percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini dia takjub ketika dia ketemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus saat itu bagaimana Yesus menyingkapkan dosa-dosanya. Dia kaget. Siapakah dia sesungguhnya? Kok dia bisa tahu tentang kehidupan saya?
Apa Yesus katakan? Kamu mempunyai 5 suami, tetapi dari 5 suami ini tidak ada pun satu suami kamu yang sah. Dia takjub. Setelah dia terima Tuhan Yesus, dia katakan firman Tuhan, dia tinggalkan tempayannya itu. Dia pergi ke Samaria, ke kota-kota. Dia ceritakan kepada semua orang, apakah dia itu Mesias. Kok dia bisa tahu dengan kehidupan saya? Saya percaya orang-orang bisa tertarik kepada perempuan Samaria ini pasti lewat tingkah lakunya, lewat kehidupannya sudah berubah. Saya percaya dia tidak lagi menjadi perempuan PSK. Maka orang-orang bisa tertarik dengan apa yang kesaksiannya itu. Orang bisa datang mengikuti dia untuk melihat siapakah Yesus itu. Sudah mengubahkan perempuan Samaria ini. Begitu dahsyat bagaimana dia perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan kehidupan seorang perempuan PSK ini. Sebab itu, saudaraku kasih di dalam Tuhan, marilah kita mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kita ada. Lewat perkataan dan perbuatan kita. Karena setiap tindakan kita itu akan dilihat oleh semua orang. Sehingga ada terjadi perubahan di dalam diri kita. Saya mau, bagaimana kesaksian saya mau saksikan sedikit. Bagaimana kehidupan saya dimanapun ada. Ketika saya datang ke pasar, saya pernah, suatu ketika saya datang ke pasar, bagaimana saya lihat seorang ibu, dia menjual sayur, dia keadaan sakit gigi. Saya begitu kasihan, hati saya begitu terkasihan melihat kehidupan dia. Akhirnya saya ceritakan Tuhan kepada dia, saya doakan dia. Dia begitu sukacita. Juga saya mengalami pertemanan dengan saudara-saudara, orang di sekitar saya. Bagaimana tetangga-tetangga saya ketika mereka mengalami sakit penyakit. Saya datangin mereka, meskipun mereka itu belum dalam Tuhan. Saya datangin mereka, saya besuk mereka, saya belajar temanin mereka, saya belajar menjawab apa menjadi kebutuhan mereka. Saya belajar mulai menceritakan Tuhan pelan-pelan kepada mereka, saya doakan mereka. Ada waktu saya kenalin dokter kepada mereka dan saya bawa mereka ke dokter. Di situ saya boleh melihat apa yang saya taburkan kepada mereka. Mereka itu boleh bertobat dan terima Tuhan sebagai juru selamat. Teristimewa di dalam keluarga saya sendiri. Kalau dulunya keluarga saya tidak ada satupun yang percaya Tuhan. Tapi puji Tuhan, lewat kehidupan saya, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya. Sehingga papa mama saya bisa percaya Tuhan. Juga saudara saya sebagian sudah dalam Tuhan. Dan sebagian lagi belum, itu masih dalam list doa saya, dalam pergumulan saya. Saya percaya firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, keluarga besar kita yang belum di dalam Tuhan, itu akan menjadi tanggung jawab kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita harus menjadi berkat bagi mereka, supaya kita bisa menangkan mereka untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena kita tahu, kehidupan kita di dalam dunia hanya bersifat sementara. Semua manusia butuh keselamatan itu. Sebab itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia menyelamatkan semua umat manusia. Kita adalah saksi-saksi Tuhan yang harus menceritakan kepada semua orang. Supaya mereka bisa mengalami kasih Tuhan sebagaimana yang kita alami. Ada amin? Selanjutnya kita melihat langkah yang ketiga, bagaimana kita menjadi saksi dan penjala manusia yang efektif. Yang ketiga adalah kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Loh, kenapa kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah? Bukannya tadi pertama dikatakan kita itu harus berteman dengan orang berdosa. Bukannya kita udah berteman. Kedua, kita harus bersaksi lewat perkataan dan tindakan kita. Loh, karena di dalam pertemanan kita dan kesaksian kita lewat perkataan kita, itu tidak cukup. Itu tidak akan menyelamatkan mereka. Itu hanya seperti kita itu membajak hati mereka. Itu sebagai kita itu membuka pintu mereka untuk percaya kepada Yesus. Langkah selanjutnya kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah itu. Itu seumpama seperti seorang petani. Petani itu sebelum dia menaburkan benih, menanam sesuatu, dia harus mencangkul dulu tanahnya. Dia harus gemburkan tanahnya itu. Dalam tanah itu pasti ada batu-batu.
dan segala macam. Dia harus rapiin itu semua sehingga tanah itu udah gempur segala macam, udah siap ditanam. Baru dia menaburkan benih. Inilah langkah yang ketiga, yaitu kita harus dengan menaburkan benih. Benih apa? Benih kebenaran firman Allah. Karena kita tahu di dalam Amsal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa, dia jatuh di dalam dosa. Maka manusia terpisah dari Allah. Manusia jauh dari Allah. Sebab itu, makanya kita mau lihat, karena akibat manusia hidup di luar kerajaan Allah, upah dosa adalah maut. Sangat disayangkan, orang yang tidak di dalam Tuhan, mereka akan mengalami kematian yang kekal. Setelah kematian, itulah awal dari kehidupan. Tapi banyak orang tidak mengerti. Dia pikir habis mati, habis perkara. Sesungguhnya tidak demikian. Kehidupan kita hanya sementara di dalam dunia. Firman Tuhan katakan 70-80 jika ia kuat. Selebihnya adalah penderitaan dan kesukaran dan kesusahan. Tapi kehidupan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita tinggalkan dunia ini, kita check out dari dunia ini. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah penentuan surga dan neraka. Ada amin? Sebab itu kita mau lihat konsekuensinya. Akibat manusia jatuh dalam dosa, maka mereka akan mengalami hukuman yang kekal, yaitu neraka. Maka kita mau lihat begitu menderitanya manusia. Kadang manusia bersusah payah di dalam dunia, hanya tahu mencari nafkah, tapi mereka tidak mencari kehidupan yang sesungguhnya, mencari perkara-perkara yang di atas. Maka kita tahu di dalam dunia kenapa adanya agama. Berarti tidak, gama berarti kacau. Jadi definisi agama adalah usaha manusia untuk memulihkan hubungan Tuhan dengan manusia, untuk berusaha mencari Tuhan. Tetapi manusia tidak pernah menemukannya. Karena di dalam agama itu terdapat banyak peraturan untuk mengikat manusia. Karena di dalam agama terdapat banyak peraturan yang mengikat manusia supaya manusia tidak melakukan dosa. Terus kita mau lihat usaha manusia untuk diselamatkan adalah sia-sia. Sebagaimana di dalam Yesaya 64 ayat 6a berkata, kebaikan manusia seperti kain kotor gak bisa menyelamatkan. Makanya seringkali kita lihat, orang seringkali maunya amal. Orang senang ketika bikin jalan, bikin tempat ibadah, nyumbang untuk memperlebar jalan. Senang sekali melakukan itu. Itu sangat baik. Saya tidak bilang tidak baik. Saya bilang itu sangat baik. Tetapi secara tidak langsung kita mempunyai kerinduan. Itu untuk membuka pintu kita ketika kita check out dari dunia. Membuka pintu surga bagi kita. Tetapi pemikiran yang sedemikian saya mau katakan sangat disayangkan. Firman Tuhan katakan itu adalah sia-sia. Itu tidak menyelamatkan kita. Apa yang kita lakukan tidak akan membawa kita untuk datang kepada surga. Tidak demikian. Oleh sebab itu, jadi usaha manusia kalau kita tahu itu sia-sia, makanya Yesus datang, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, memperdamaikan kita. Sehingga firman Tuhan katakan, dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan, dalam hati kita percaya, maka kita diselamatkan. Begitu indah kita di dalam Tuhan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Karena hanya percaya di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami kehidupan kekal itu. Jadi sini sangat jelas, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Jadi perbuatan baik kita tidak akan membawa kita datang kepada surga. Tapi kita diselamatkan itu karena anugerah. Kita diselamatkan karena kasih Tuhan yang besar mau datang ke dunia menebus saya dan saudara. Sebab itu biarlah kita tidak hanya berdiam diri sebagai orang percaya. Mulai saat ini setelah kita mengerti kebenaran firman ini, mari kita memberitakan Injil Kerajaan Allah itu kepada semua orang. Supaya semua orang boleh mengalami kasih Tuhan. Semua orang boleh diselamatkan sebagaimana kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sebab itu,
Marilah kita antusias menggenapi rencana Tuhan, biar semua bangsa murid boleh menjadi percaya kepada Yesus. Kita mau ceritakan kepada semua orang supaya mereka memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Allah. Sampai sini pelajaran SPK kesaksian kerajaan Allah. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah berdiam untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang menerangkan lebih lanjut kepada setiap kami. Engkau berikan kami pengertian-pengertian supaya kami mengerti. Kami dipanggil bukan hanya pasif sebagai orang pilihan, tapi Engkau mau kami menggenapi rencana-Mu. Engkau mau kami menjadi partner-Mu untuk menceritakan kepada semua orang, supaya semua orang boleh datang dan percaya dan diselamatkan. Sebagaimana Engkau menyelamatkan kami, kami mau ikut serta Tuhan, terlibat dalam pekerjaan-Mu untuk memberitakan kerajaan Allah kepada semua orang, supaya semua manusia boleh diselamatkan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terjadi pertobatan besar-besaran. Terima kasih kasih karunia-Mu memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.